Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifani Septia Putri, NIM A1C31938 dari Prodi Pendidikan Fisika Reguler B 2019. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang momentum dan impuls. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu hukum kekekalan energi adalah salah satu dari beberapa hukum kekekalan besar dalam fisika. Di antara besaran lain yang ditemukan kekekalan adalah momentum linear, momentum sudut, dan muatan listrik. Hukum kekekalan momentum sangat berguna ketika berhadapan dengan sistem yang terdiri dari dua atau lebih objek yang berinteraksi satu sama lain seperti dalam tumpukan benda biasa atau partikel nuklir. Momentum adalah sebuah benda yang didefinisikan sebagai produk dari massa dikalikan kecepatannya. Momentum dilambangkan dengan simbol P. Momentum dilambangkan dengan simbol vektor P. Jika M mewakili massa suatu benda dan vektor V mewakili kecepatannya, maka momentumnya didefinisikan sebagai vektor P sama dengan M vektor V. Kecepatan adalah vektor, maka momentum juga vektor. Arah momentum adalah arah kecepatan, dan besarnya momentum adalah P sama dengan M dikali V, karena kecepatan bergantung pada kerangka acuan. Begitu pula momentum. Dengan demikian, kerangka acuan harus ditentukan. Satuan momentum adalah kilogram meter per sekon. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, kita memerlukan gaya untuk membuat benda yang diam agar menjadi bergerak. Contohnya adalah saat kita menendang bola yang diam di atas lapangan, bola akan melesat saat kita tendang. Gaya tendangan pada bola termasuk gaya kontak yang bekerja hanya dalam waktu yang singkat. Gaya seperti ini disebut gaya impulsif. Perkalian antara gaya tersebut dengan selang waktu gaya itu bekerja pada benda disebut impuls. Jadi, secara matematis, impuls dapat dituliskan sebagai berikut. I sama dengan F dikali delta T, di mana I itu impuls, F itu gaya impuls, dan delta T itu perubahan waktu. Karena impuls didapat dari besaran gaya dengan selang waktunya, maka impuls termasuk besaran vektor. Karena gaya merupakan besaran vektor, arah impuls searah dengan gaya impulsifnya. Jika gaya impulsif F yang berubah terhadap selang waktu digambarkan grafik F T-nya, maka luas arsir dalam selang waktu delta T, di mana delta T sama dengan T2 dikurang T1, sama dengan luas arsir di bawah grafik Ft dengan batas nilai dari T1 saat kontak terjadi sampai dengan T2 saat kontak berakhir. Antara impuls dan momentum dijelaskan oleh teorema impuls momentum. Teorema impuls momentum menyatakan bahwa impuls yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum dari benda tersebut. Berdasarkan hukum 2 Newton, menyatakan bahwa gaya F yang diberikan pada suatu benda besarnya sama dengan perubahan momentum benda persatuan waktu. Secara matematis, hubungan antara impuls dan perubahan momentum dapat dituliskan I sama dengan delta P sama dengan P2 dikurang P1. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jika tidak terdapat gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum benda sebelum dan setelah tumbukan adalah sama.
Berarti total momentum sistem benda sebelum tumbukan selalu sama dengan total sebelum tumbukan. Secara matematis, hukum bakalan momentum dapat dituliskan M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.